Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah PPT dari Praktek Kerja Lapangan di Apotik Asup Bapak Sidayu yang disusun oleh Zumrotul Komaria dan Vina Hidayatul Ilmiah dengan dosen pembimbing APT Anindya Lupitana Shanka M4 dan pembimbing lahan APT Yuan Fakrudin S4. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang dari praktek kerja lapangan yang merupakan suatu praktek kerja yang dilakukan oleh mahasiswa melalui pihak kampus yang bekerja sama dengan suatu instansi. Tujuan dari PKL ini yaitu memberikan bekal kepada mahasiswa calon tenaga kemampuan tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab teknis kefarmasian dengan pengetahuan dan tenaga teknis kefarmasian. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian sehingga siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga teknis kefarmasian yang profesional. Manfaat PKL bagi mahasiswa adalah mahasiswa dapat secara langsung menerapkan bekal ilmu dan pengetahuan di dunia kerja, yaitu pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kefarmasian di apotek. Melatih calon tenaga teknis kefarmasian agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, dapat meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, keterampilan, pemahaman, kreativitas, serta kinerja praktek mahasiswa dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Pengertian apotek menurut Permenkes RI nomor 9 tahun 2017, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian apoteker. Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Tugas dan fungsi apotek menurut Permenkes nomor 51 tahun 2009, yaitu yang pertama, tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Yang kedua, sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Yang ketiga, sarana yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan sediaan farmasi, antara lain obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetik. Yang keempat, sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Berikut merupakan profil dan struktur organisasi apotek di Asup Bapak Sidayu. Berikut adalah gambar apotek Asup Bapak yang lama, dan berikut adalah gambar apotek Asup Bapak yang baru. Apotek Asup Bapak merupakan salah satu apotek yang berada di Desa Asup Bapak, Kecamatan Sidayu. Apotek Asup Bapak berdiri dan beroperasi pada tanggal 2 Januari tahun 2019. Sebelumnya, Apotek Asup Bapak ini berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 32 dan berpindah tempat baru di lokasi Jalan Pahlawan nomor 26 pada bulan Juli 2022. Pemilik dari sarana apotek Asup Bapak yaitu Yogi Pramesti dan Nur Fatmawati, dengan apoteker pengelola apotek yaitu APT Yuan Fakrudin S1 dan didampingi oleh tenaga teknis kefarmasian yaitu Indah AMD Farm yang dibantu oleh pegawai apotek yaitu Deni Sri Rahayu. Berikut adalah struktur organisasi. Selanjutnya yaitu manajemen di apotek Asup Bapak. Manajemen di apotek Asup Bapak terdapat pencatatan penjualan obat, pencatatan obat bebas dan bebas terbatas, administrasi faktur dan SP, pencatatan obat kosong, sistem keuangan, dan BPBA, yaitu bon pembelian barang apotek. Selanjutnya yaitu pengelolaan sediaan farmasi, yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan pencatatan dan pelaporan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan obat di apotek Asup Bapak berfungsi untuk memprediksi kebutuhan persediaan obat untuk jangka waktu tertentu. Proses perencanaan obat berdasarkan catatan yang ada di kartu stok, yaitu dengan mempertimbangkan obat yang sering keluar dan jumlah stok pada periode yang sedang berjalan. Perencanaan kebutuhan dipertimbangkan dengan metode konsumsi, yaitu yang sering dipakai, metode epidemiologi, yaitu dari pola penyakit, dan metode gabungan konsumsi dengan epidemiologi. Selanjutnya yaitu pengadaan yang berfungsi untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui. Pengadaan obat-obatan di apotek Asup Bapak biasanya dilakukan hampir setiap hari dengan order ke pedagang besar farmasi yaitu PBF melalui sales yang datang setiap hari. Sebelum melakukan kegiatan pengadaan, barang yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, buku defekta. Kedua, surat pesanan. Ketiga, kartu stok. Keempat, pemilihan PBF yang sesuai dengan pertimbangan diskon, jangka waktu pembayaran, pelayanan yang baik, serta kualitas barang. Mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan saat pengadaan, yaitu yang pertama, dicari barang yang habis terlebih dahulu. Yang kedua, dilakukan pengelompokan jenis obat yang akan diorder. Apotek Asup Bapak saat melakukan pengadaan hanya pada obat-obatan reguler, OOT, dan prekursor farmasi. Tidak ada obat yang mengandung psikotropika dan narkotika. Adapun alasannya karena minimnya pemesanan obat maupun resep yang mengandung psiko dan narko.
takut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menghindari pemusnahan obat. Namun demikian, meskipun apotek Asem Papa tidak mempunyai obat yang mengandung psikotropika dan narkotika, setiap tahunnya tetap melaporkan pada bagian aplikasi sistem pelaporan narkotika dan psikotropika dan diberi keterangan detail. Apotek Asem Papa memiliki 3 surat pesanan yang terdiri dari 1 SP reguler. SP reguler itu digunakan untuk memesan sediaan yang tidak termasuk prekursor farmasi dan OOT, di mana dalam surat pesanan tersebut berisi nama obat, jumlah yang telah dipesan, dan keterangan. Berikut adalah contoh SP reguler dari apotek Asem Papa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vina Hidayatul Ilmiah. Selanjutnya, yang kedua ada SP prekursor farmasi, di mana SP tersebut digunakan untuk memesan sediaan yang mengandung prekursor farmasi. Dalam surat tersebut berisi nama obat yang mengandung prekursor farmasi, zat aktif prekursor, bentuk dan kekuatan sediaan obat, satuan jumlah dan keterangan. Obat prekursor farmasi biasanya merupakan obat yang mengandung epedrin, besodipedrin, fenilpropanolamin. Berikut contoh SP prekursor farmasi yang ada di apotek Asem Papa. Yang ketiga ini SP obat-obat tertentu. SP tersebut digunakan untuk memesan sediaan OOT, di mana di dalam surat pesanan tersebut berisi nama obat, zat aktif OOT, bentuk dan kekuatan sediaan obat, satuan, jumlah, dan keterangan. Obat OOT merupakan obat yang mengandung tramadol, amtipitilin, klorpromazin, dextrometropan. Berikut ini adalah contoh SP OOT yang ada di apotek Asem Papa. Dan ini merupakan contoh dari kartu stok di apotek Asem Papa. Ketika menulis kartu stok, setiap satu obat adalah satu kartu stok. Di dalam kartu stok sendiri meliputi nama barang, satuan, tanggal, no bukti atau no badge, keterangan, atau nama PBF, keterangan masuk dan keluar serta sisa barang. Berikut ini merupakan contoh buku defekta yang ada di apotek Asem Papa. Apotek Asem Papa dalam proses update stok barang masih dilakukan dengan pencatatan data obat masuk keluar dalam buku defekta. Defekta merupakan pencatatan obat yang harus dipesan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan obat. Fungsi dari buku defekta ini merupakan untuk mengecek obat dan stok obat dan menghindari kelupaan pemesanan kembali obat dan mengetahui produk mana yang fast moving atau slow moving. Sehingga apotek dapat menjamin stok obat dalam jumlah yang cukup dapat memenuhi kebutuhan pelanggan atau pasien. Selanjutnya yang ada penerimaan. Pemeriksaan sediaan farmasi atau obat yang sesuai pesanan untuk melihat kesesuaian antara pesanan obat dengan faktur. Adapun hal yang paling diperhatikan untuk menjamin kesesuaian antara faktur dan surat pesanan adalah 1 nama obat, 2 kekuatan sediaan, 3 no page, 4 expired, 5 jumlah barang, 6 waktu penyerahan, 7 bentuk fisik, dan yang terakhir harga yang tertera di faktur dan mutu. Penyimpanan obat merupakan salah satu cara pemeliharaan perbekalan farmasi, sehingga aman dari gangguan fisik dan pencurian yang dapat merusak kualitas suatu obat. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Adapun metode penyimpanan yang digunakan di apotek Asem Papa adalah menyesuaikan dengan stabilitas dan keamanan, menyesuaikan kepada kelas terapi obat, serta disusun secara alfabetis, cahaya, kelembatan, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi, menggunakan metode FIFO dan FIFO, alat kesehatan, dan bahan medis siap pakai. Selanjutnya ada pemusnahan dan penarikan. Pemusnahan obat adalah suatu tindakan perusakan dan pelenyapan terhadap obat, kemasan, dan label yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label sehingga tidak dapat digunakan lagi. Sedangkan untuk penarikan obat adalah proses penarikan obat yang telah diedarkan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan khasiat, mutu, dan label. Cara pemusnahan sediaan farmasi di apotek Asem Papa yaitu 1. Apabila bentuk sediaannya itu cair, seperti suspensi, sirup, emulsi, dimusnahkan dengan cara membuang pada saluran air dengan mencampur air terlebih dahulu untuk mengurangi konsentrasinya. Lalu yang kedua ada apabila bentuk sediaannya berupa tablet, bisa dimusnahkan dengan cara merendam sediaan terlebih dahulu dengan air sampai sediaan hancur, kemudian bisa dibuang dalam saluran air. Di apotek Asem Papa, dalam waktu pemusnahan faktur dan resep yang telah disimpan selama waktu 5 tahun akan dimusnahkan dengan cara dirusak atau dibakar. Sehingga faktur dan resep yang sudah tidak digunakan dilakukan pengumpulan terlebih dahulu sebelum pemusnahan. Selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem pemesanan atau pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Tujuan dari pengendalian untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, kehilangan, tetap pengendalian pesanan. Pengendalian persediaan ini dilakukan untuk menggunakan kartu stok, baik manual atau elektronik. Di apotek Asem Papa untuk saat ini masih menggunakan kartu stok manual dan juga menggunakan kartu stok elektronik. Kartu stok memuat nama obat, tanggal kadaluarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan sisa persediaan. Untuk pengendalian yang ada di apotek Asem Papa yaitu yang pertama yaitu ada stok opname. Pengendalian dilakukan setiap awal tahun, 1 tahun sekali, dilakukan dengan cara menghitung semua stok obat per item pada saat melakukan stok opname, serta mencocokkan jumlah barang dan jumlah stok di komputer. Obat yang mendekati expired dipisahkan dan diberi tanda khusus yang itu bertujuan untuk agar obatnya keluar sebelum expired. Tujuan dari stok opname itu sebagai acuan bagi tenaga kefarmasian dalam melaksanakan kegiatan stok opname, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Stok obat mendekati habis baru order sehingga tidak terjadi kekosongan saat pasien akan membeli.
Selanjutnya ada pencatatan dan pelaporan. Pencatatan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memonitor transaksi perbekalan farmasi yang keluar dan masuk di apotek Asempapa. Pelaporan merupakan kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi sediaan farmasi, tenaga dan perlengkapan kesehatan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah sebagai acuan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai di apotek Asempapa agar tetap terjamin mutu, stabilitas, potensi, dan keamanannya. Apotek Asempapa memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah apotek yang berada di pinggir jalan yang mudah diakses oleh masyarakat. Di dalam apotek juga memiliki kursi tunggu bagi pasien. Dalam pelayanan somedikasi terhadap pasien, pihak apotek selalu memberikan pelayanan sesuai dengan KIE sehingga pasien dapat menggunakan obat sesuai dengan aturan. Persediaan obat dan alkes yang tersedia di apotek Asempapa termasuk lengkap dari apotek yang lainnya. Selain itu, apotek Asempapa juga digunakan sebagai rujukan pasien dalam penebusan resep dari dokter karena tempat apotek Asempapa ini itu cukup strategis karena dekat dengan klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Berikut tadi merupakan penjelasan dari PKL di Apotek Asempapa Sidayu. Terima kasih apabila ada salah kata dalam pengucapan dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.